Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kita lanjutkan video kita ya. Ya, jadi setelah kita membuat VLAN dalam sebuah switch ya dengan dua VLAN ID, kita akan coba bagaimana caranya ya. Bagaimana caranya jika ada dua buah switch. Oke. Kita tambahkan satu buah switch lagi. Boleh dengan tipe yang sama 2960. Ya. Nah, ingat ya, kita tadi sudah prepare, kita persiapkan untuk port 2-nya. Kosongkan ya. Yang kiri port 2, yang kanan nanti kita tetap kita ke port 1 ya. Tapi teman-teman bebas ya, mau port berapa aja bebas. Oke, kita tambahkan dari port 2, switch ke switch kalau di Cisco harus menggunakan kabel cross. Ini teman-teman ya. Dari port 2 ke port 1. Ya, di sini terlihat ya. FA02 dan FA01. Nah, sama di video sebelumnya ya. Nantinya kita akan merubah ya. Kita akan merubah portnya ya. Khusus untuk dari port dari switch ke switch, kita tidak lagi menggunakan akses, tapi kita akan menggunakan trunk. Jadi dalam sebuah switch itu ada dua jenis port. Yang pertama akses. Akses digunakan untuk ke PC, digunakan untuk ke perangkat-perangkat yang lainnya. Tapi jika port itu terhubung dari satu switch ke switch lain, di mana nanti akan ada trunk di dalamnya, akan ada VLAN di dalamnya, maka harus dikonfigurasi dia menjadi trunk. Kenapa jadi trunk? Karena VLAN 10 dan VLAN 20 nanti akan masuk ke dalam trunk. Ya. Ingat bahwa trunk itu bayangkan aja ya, kalau dalam sebuah pipa, ya, di mana di dalam pipa itu terdapat banyak sekali kabel. Ya. Jadi trunk ini berguna untuk memasukkan sebanyak-banyaknya VLAN ke dalamnya. Ya. Jadi dengan satu buah trunk kita bisa melewati banyak VLAN di dalamnya. Tapi contoh kali ini kita hanya melewatkan dua buah VLAN ke dalam sebuah trunk. Ya. Jadi antar switch harus dirubah menjadi trunk. Kita rubah sekarang. Oke. Kita masuk ke interface tadi ya. Interface va 0/2 ya. Oke. /2 ya. Maka /2 ini kita jadikan trunk. Bagaimana caranya? Switch, port, mode, trunk. Oke. Maka dia sudah menjadi trunk. Kita lihat perbedaannya ya. Nah, di port 2 itu tidak ada lagi nomor VLAN-nya, hanya strip 2 saja. Itu menandakan dia adalah trunk. Kemudian yang di switch selanjutnya kita jadikan juga trunk untuk port 1. Ya. Klik CLI, enter, kemudian masuk ke level atasnya, enak, ya. Masuk lagi ke configuration terminal. Nah, selanjutnya ya, nanti kita juga harus menambahkan database VLAN 10 dan 20 di sini. Kita tambahkan dulu saja ya. Kita ketik do/su VLAN untuk memastikan tabelnya. Di tabel sini tidak ada VLAN 10 dan VLAN 20. Spasi saja. Kita tambahkan dulu VLAN 10. VLAN 10 adalah marketing. Name marketing. Kemudian VLAN 20. Name accounting.
Oke. Nah, kalau kita klik do show VLAN, maka nanti sudah ada VLAN-nya. Saya tidak usah menjelaskan lagi ya. Kemudian spasi. Nah, sekarang kita jadikan dulu selanjutnya adalah port trunk untuk port 1 ya. Kita masuk ke exit dulu, nggak apa-apa. Kita interface va 0/1, artinya kita masuk ke konfigurasinya port 1. Nah, di sini kita ganti seperti yang di switch sebelumnya. Switch port mode trunk, udah seperti itu saja, satu baris saja ya. Mudah sekali. Oke. Switch port mode trunk, sekarang kita cek. Nah, di port satunya tidak ada nomor VLAN-nya ya. Selanjutnya kita akan ambil sebuah komputer di sini ya. Ya, kita akan uji nanti ya. Kemudian kita tambahkan sebuah connection, kabel connection dari port 2 ke komputer ketiga. Oke. Nah, kita akan coba ya. Di sini kita tambahkan sebuah VLAN ke port 2. Oke. Ini di enter saja. Oke. Banyak-banyak enter nggak apa-apa. Nggak usah ragu-ragu gitu ya. Jadi kadang-kadang agak lupa, kita enter-enter aja, itu bisa membantu ya, meredakan ingatan. Selanjutnya kita masuk ke port 2 interface, di mana va 0/2. Oke. Nah, di va 0/2 ini kita tambahkan sebuah VLAN. Kita jadikan dia, kita rubah maksud saya ya, kita rubah dari VLAN 1 menjadi VLAN 10 dulu ya. Kita boleh rubah-rubah terus. Boleh kita ganti-ganti terus ya, switch port akses VLAN 10. Oke. Nah. Oke, belum kita cek ya, do show VLAN. Nah, sekarang VLAN 10 sudah punya anggota port 2. Oke, port 2 sudah terhubung ke komputer. Sekarang di komputer kita tambahkan IP ya. Klik desktop, IP configuration 192.168. Nah, kalau di sebelah kiri tadi ada 10.1, kemudian 10.2, 10, maaf ya, yang paling kiri 10.2, kemudian 10.3. Nah, coba kita sekarang 10.4 ya. Nah, sekarang kita lihat perbedaannya ya, ujinya, kita tes langsung sama ujinya. Nah, jadi kalau saya boleh kasih label ya, ini tadi 192.168.10.2, ini 192.168.10.3. Sekarang yang PC keempat 192.10.4. Namun di sini VLAN ID-nya adalah VLAN 10. Kemudian yang di sini adalah VLAN 20. Dan di sini adalah VLAN 10. Ya. Maka nanti otomatis ya, VLAN 10 ini ya hanya akan bisa terkoneksikan, hanya bisa dikoneksikan ke hanya sesama VLAN 10. Walaupun semuanya ini satu subnet ya, tapi sudah berbeda jaringan. Oke, kita uji coba dengan amplop dulu. Ini kita klik di sini di PC 1 ke PC 3. Nah, sukses ya. Karena sama-sama VLAN 10 ya.
bisa. Kalau kita uji lagi dari PC yang kedua ke PC yang ketiga, maka tidak berhasil. Karena apa? Karena berbeda VLAN. Coba kita ganti sekarang. Yang port 2 yang di switch ini, yang kanan, ya ini yang di sini, kita akan ganti jadi VLAN 20 biar sama dengan PC 2. Ya. Sekarang kita uji coba lagi, ya, menguji coba VLAN, ya. Masuk ke interface FA02 yang di switch yang kedua, ya. Setelah itu kita switch port, akses VLAN, ganti menjadi VLAN 20. Sebelumnya adalah VLAN 10, ya. Sebelumnya adalah VLAN 10. Ya, ini masuk, ya, sorry, ini masuk ke VLAN 10. Sekarang kita masukkan ke VLAN 20. Oke. Do so VLAN. Nah, ini sudah pindah ke VLAN 20. Maka dari PC 1 ke PC 3 yang tadinya berhasil, maka tidak akan berhasil lagi. Tidak berhasil, ya. Kemudian juga dari PC 2 ke PC 1 tetap tidak berhasil. Karena beda VLAN. Nah, sekarang ini sudah diganti, ya. Sudah diganti jadi VLAN 20. Sorry. Nah, sekarang sesama VLAN 20 bagaimana? Nah, berhasil, ya. Melewati terang, ya. Terang ini bebas, ya. Kalau kita tidak konfigurasi VLAN-VLAN tertentu, maka dia bebas. VLAN itu bisa mulai dari 2, ya, 2, 3, 4, 9, 10, ya. Sampai ke VLAN 2000, 3000 juga bisa. Oke. Jadi begitu sampai uji coba VLAN, ya, seharusnya di uji coba VLAN itu hanya terhubung ke sesama VLAN yang sama, ya. Sama VLAN 10 atau sesama VLAN 20. Oke, untuk video selanjutnya kita akan tambahkan bagaimana menambahkan akses poinnya ke jaringan VLAN yang sudah kita buat. Baik, terima kasih. Tetap semangat.